Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasula bil islam dina amma ba'du. Ihwatul muslimin, jamaah majelis tadabbur Al-Qur'an Masjid Asy-Syadiqin yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali, ya, masih dalam rangka membuktikan ketaatan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dengan mentadaburi, merenungkan, menghayati ayat-ayatnya. Semoga makin hari tetesan ayat demi ayat ini makin menancap di hati kita, menambah keimanan kita, memperbaiki akhlak dan perilaku kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, marilah senantiasa kita limpah curahkan kehadirat junjungan kita, Habibana wa Maulana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, izinkan malam hari ini saya menyampaikan ayat-ayat yang simpel, ya, ayat-ayat yang sederhana, mudah dipahami, mudah-mudahan juga mudah untuk diamalkan, bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Apa yang dimaksud hidup itu adalah pilihan? Ya. Bahwasanya sejak bangun tidur kita, ya, ketika bangun tidur, mata membuka, ya, pertama kali membuka mata kita sudah dihadapkan kepada pilihan. Apakah kita mau berdoa waktu bangun ataukah tidak? Yang kedua, pilihannya adalah apakah ketika kita bangun kita mau sholat tahajud atau mau tidur lagi? Ya. Nah, pilihan-pilihan ini tentu akan ragu untuk kita, ya, berperang hawa nafsu kita dengan keimanan kita, ya, manakala kita tidak mengetahui ayat-ayat atau nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana seharusnya kita memilih amalan. Ya, sebagai contoh, ya, kita mulai bahwasanya ketika kita bangun tidur,
kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, minimal satu ayat sudah kita amalkan. Ya, ketika ayat itu diamalkan dalam bentuk doa, ya, insyaallah kita sudah terbebas dari kategori orang-orang yang sombong, dan sebagai bonusnya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, itu baru bangun tidur itu. Ya, mari kita lihat ya surat 40 Ghafir atau Al-Mu'min, ayatnya ayat ke-60. Surat Ghafir, surat ke-40 atau ada yang Al-Mu'min namanya. Ayatnya ayat ke-60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sadaqallahul-adzim. Nah, ayat-ayat Allah ini membuat kita tidak ragu lagi dalam memilih. Ya, karena kita ketika bangun tidur malas untuk berdoa, ingat ada ayat ini. Ya, bahwasanya kalau kita berdoa, ya Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Ya, dan akhirnya dijauhkan dari siksa api neraka karena kita selalu berdoa. Ya. Nah, ketika sudah bangun, sudah berdoa, ya, lantas pilihannya apa? Kita mau sholat tahajud atau tidak? Nah, pilihan lagi. Namun ketika ingat ayat bahwasanya Allah ya akan mengangkat seseorang hambanya ke tempat yang terpuji, ke tempat yang mulia apabila dia melaksanakan sholat tahajud. Ya. Maka ketika ingat ayat itu, kita tidak ragu lagi. Apakah dengan berat hati, ya mungkin terpaksa memaksakan diri, tapi ketika nasihat dari Allah itu masuk ke dalam hati kita, ya kita lawan hawa nafsu kita yang mengajak kita untuk tidur lagi, ya ketika bangun, ya karena kita ingat surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-79. Surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya ayat
79. Surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sadaqallahul adzim. Ya. Ingat ayat ini, ya, kita tergerak untuk ngambil wudhu segera. Ya. Apalagi ada ayat yang menguatkan ayat ini, bahwasanya ahli surga itu sedikit sekali tidur di malam hari. Aduh, mau tidur lagi teh, aduh. Hati itu diingatkan lagi ayat lagi. Ya, mari kita perhatikan surat 51 ayat 15 sampai 18. Surat 51 Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Surat 51 ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. وبالأحسار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Sadaqallahul adzim. Bahwasanya ketika kita ingat ayat ini, ahli surga itu
orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Aduh. Jadi mau tidur lagi teh, aduh ada ayat ini. Ya, kita tidak bisa memilih tidur lagi. Ya, dikhawatirkan apa? Bisi henteu lebat ke surga. Ya, yang ahli tahajud saja baru kemungkinan masuk surga teh. Ya, itu juga kalau Allah ridho terhadap kita. Ya. Jadi ayat-ayat ini ya membuat kita tidak akan salah dalam memilih. Ya, meskipun kadang-kadang hati nurani kita, syahwat kita, keinginan kita kadang-kadang suka bertentangan dengan nasihat-nasihat Allah. Lamun saur orang Sunda mah wayahna dilawan. Ya. Karena kita ingin selamat. Kita ingin masuk surga, kita ingin dekat dengan Allah. Jadi tidur malamnya dikurangi. Sekarang tidur malam berapa rata-rata? Saya 8 jam. Kirangan sekedik 7,5 jam gitu ya. Sedikit-sedikit aja. Atau ulah langsung ya. Jangan langsung jadi 2 jam tidur. Sedikit-sedikit. Tapi ada progres menuju pengamalan ayat ini. Ya, kalau tahun lalu 2020 mungkin tidurnya 6 jam. Kuranginlah tahun ini mah 5,5 jam gitu ya. Ada progres sedikit-sedikit. Ya. Nah, beres nih tahajud. Sebelum melaksanakan berdoa atau minta ampun, memohon ampun pada akhir malam menjelang adzan subuh, masih ada waktu nih. Mau tidur lagi, mau apa? Nah, kita ingat lagi ayat. Surat 73 ayat 1 sampai ayat ke-5. Surat 73 Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat ke-5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا Wahai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Sadaqallah. 2 ayat lagi, 4 dan ayat ke-5. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق.
yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Ketika beres tahajud mau tidur lagi, aduh ingat ayat iya ya. Bacalah Quran perlahan-lahan. Ya, di malam hari. Jadi terjadi teh pada bobok deui teh. Ya. Karena apa? Karena Allah akan menurunkan kaulan sakila, perkataan yang berat, yaitu akan difahamkan Al-Quran. Kenapa disebut perkataan berat? Karena ketika kita faham, ada konsekuensi untuk berusaha mengamalkannya. Ya. Jadi perkataan Quran ini disebut berat, bukan berarti berat mengamalkannya, tetapi ada konsekuensi kita untuk mengamalkan setiap ayat yang sudah kita pahami. Ya. Nah, oleh karena itulah ya Allah terus menerus 6.236 ayat ini akan mengingatkan kita terus, memotivasi kita jangan sampai kita salah memilih, memanfaatkan waktu demi waktu. Ini baru bangun, belum adzan subuh, ayat sudah berapa nih yang diamalkan? Ya, Masya Allah. Ya, belum adzan subuh. Ya, kalau diruntut sampai tidur lagi, wah, mungkin pengajiannya sampai besok nyambung. Ya, nah, kemudian, alhamdulillah sudah baca Quran nih, ya. Lantas menjelang adzan subuh, ya kita diperintah untuk memohon ampunan kepada Allah. Ya, tak ingat lagi surat Ali Imran surat 3 ayat 16 dan ayat ke-17. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 16 dan ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.
Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Sadaqallahul adzim. Perhatikan ayat ini, ya. Kita dinasehati oleh Allah untuk mengucapkan doa ini. Rabbana innana amana. Perhatikan, ya. Ya Tuhan kami benar-benar beriman. Ya. Mana buktinya keimanan teh? Karena kita sholat tadi, saya bangun sudah berdoa, tahajud sudah, berdoa lagi, sudah baca Quran. Ya. Terakhir, Rabbana innana amana. Nah ini. Jadi keimanan kita yang kita ucapkan dalam doa kepada Allah, kita tidak malu sama Allah. Karena apa? Keimanan kita sudah dibuktikan dengan amal kita, perbuatan kita. Ya, karena keimanan itu diucapkan dalam lisan, diresapkan, dimasukkan ke dalam hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, bayangkan kita berdoa ini kalau sholat subuh kesiangan. Rabbana innana amana. Mana buktinya, mana prestasinya? Jadi doa ini ya didawamkan ketika kita sudah ada prestasi amalan. Ya, baru faghfir lana ya wakina ada benar, minta diampuni dosa-dosa kita, ya. Kemudian minta dilindungi dari siksa azab neraka. Ya, kalau kita sudah punya prestasi membuktikan bahwa kita benar-benar orang yang beriman. Ya. Nah, nanti hadiahnya apa? Di ayat ke-17-nya, kita akan jadi orang yang lebih sabar. Ya, menghadapi ujian, menghadapi musibah, kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Ya. Hadiah berikutnya apa? Menjadi orang-orang yang benar, lebih benar lagi. Ya, minim kesalahan-kesalahan. Berkurang pilihan-pilihan kita yang salah. Ya. Kemudian apa lagi? Menjadi orang yang lebih taat. Oh, ya, banyak ini bonusnya. Ya. Menjadi orang yang mudah berinfak. Ya, hilang sifat kikir kita sedikit demi sedikit dengan amalan-amalan ini. Ya. Dan yang terpenting, ya, bahwasanya kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, ya, salah memilih, ya, salah memilih memanfaatkan waktu, ya, kita minta ampun kepada Allah sebelum fajar, sebelum azan subuh, terus ngadoai, ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, dan inilah yang terpenting, memohon ampunan kepada Allah sebagaimana yang dicita-citakan oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, cita-cita kita harus sama, bahwasanya dosa-dosa kita itu akan Allah ampuni di akhirat. Itu cita-cita kita semua. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya, dalam surat 26 Asy-Syu'ara, ayatnya ayat 82. Surat 26 Asy-Syu'ara ayatnya ayat 82.
Surat Asy-Syu'ara ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Sadaqallahul adzim. Dan yang paling aku inginkan, sangat inginkan adalah bahwasanya Dia Allah mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ayo, ya, dengan ritual yang tadi dari bangun tidur, ya, insya Allah mengawali hari, ya, dengan pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan petunjuk Allah, ya, insya Allah dosa-dosa kita yang sudah lewat akan diampuni. Ya. Ini belum adzan subuh. Oh, ya, sudah berapa ayat yang diamalkan. Masya Allah, ya. Terus adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dihadapkan kepada pilihan lagi. Untuk kita kaum laki-laki, mau ke masjid atau enggak? Kan? Ya. Itu dihadapkan kepada pilihan lagi. Dan bahkan, ya, Kang Deddy pernah menyampaikan waktu kemarin, dah rada lama, mau ke masjid mau pakai baju bagus atau mau pakai piyama. Ya, jadi ayat ini terus membimbing, ya, kita supaya jangan salah milih. Ke masjid gimana lagi pandemi gini, ya. Mau ke masjid takut COVID. Nggak ke masjid, Allah nyuruh ke masjid. Nah, kalau kita ingat ayatnya, ya, insya Allah berat ataupun ringan kita berangkat ke masjid. Ya, surat 9 ayat 18, ya, surat At-Taubah ayat 18. Surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك
أولئك أن يكونوا من المهتدين أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul-adzim. Ya, perhatikan ayat ini. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, kan tadi sudah berdoa kita. Rabbana innana amanah. Kami benar-benar beriman. Lantas kalau orang mengaku beriman enggak ke masjid, bagaimana ini? Ya, karena tahu ada ayat ini, ya berangkat kita ke masjid insyaallah. Ya, tetap melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat, ya, sedekah silakan isi kenceleng masjid, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ini lagi pandemi, gimana nih, takut COVID nih kita. Ya laksanakan saja protokol kesehatan, nggak ada masalah kok. Ya, kalau kita sudah berusaha menghindari pandemi, ya sudah, upaya kita sudah maksimal. Tapi yang tidak boleh itu dengan alasan pandemi kita meninggalkan masjid. Nah ini, ya lantas bagaimana dengan doa kita Robbana innana amanah, mengaku beriman tapi hendak ke masjid, kan bertentangan dengan ayat ini. Ya, nah kemudian mudah-mudahan asa, nah kalau asanya Allah itu pasti, ya pasti orang-orang yang selalu memakmurkan masjid adalah termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapat petunjuk. Ya. Jadi berangkatlah ke masjid, ya. Nah pilihannya ganti baju dulu atau enggak, ya. Nah, tapi kalau sholat tahajud, ya insya Allah pakaiannya sudah rapi, sudah pakai pakaian yang bagus, ya kita langsung berangkat ke masjid, ya dengan pakaian yang sudah bagus. Surat 7 Al-A'raf ayat ke-31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sadaqallahul-adzim. Ya, kita mantap ya. Dari bangun tidur sudah berdoa, salat tahajud, baca Quran, doa lagi, ya, ganti pakaian yang bagus, ya, berangkat ke masjid, mantap.
mengawali hari dengan pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tentu saja dalam agama kita itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Silahkan. Jalan yang benar sudah jelas, jalan yang sesat juga sudah jelas. Memilih jalan yang benar berarti memilih Allah menjadi pelindungnya. Memilih kesesatan berarti memilih setan sebagai penolongnya. Ya, hati-hati ya. Lanjut dengan surat Al-Baqarah 256 dan 257. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Agama kita ya tidak memaksa
seseorang untuk memilih jalan yang mana yang dia pilih. Namun yang berat adalah konsekuensinya. Kalau kita salah milih jalan, ya bukan minaz zulumati ila nur, bukan dari gelap kepada cahaya, malah dari cahaya kepada kegelapan. Kalau subuh kita kesiangan terus, ya mengawali pilihan hari di awal waktu sudah banyak ayat-ayat yang kita tinggalkan. Mana mungkin Allah menjadi pelindung kita? Ya, kalau kita ingin selalu dilindungi oleh Allah, ya dari bangun tidur ikuti yang tadi. Ya, ini baru hal-hal yang sifatnya pribadi kita. Ya, belum dengan keseharian kerja kita. Ya, belum dengan keluarga kita. Ya, apakah tiap hari masih kita berbuat dosa kepada keluarga kita dengan marah-marahnya, dengan ngedumelnya, ngomel-ngomel, menyakiti hati perasaan pasangan kita, anak kita mungkin. Ya, nah ini ya, makanya petunjuk Allah ini disebut dengan kaulan sakila, ya, kaulan sadida, maaf, perkataan yang berat. Ya, karena apa? Karena setiap ayat kita bebas untuk memilih, mau diamalkan, mau tidak, namun konsekuensinya berat. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Ya, nah mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang sederhana ini, ya, kita diingatkan kembali, jangan sampai lepas dari tadabbur Al-Quran, Pak. Terus kita pelajari ayat-ayat ini supaya hati kita senantiasa tersirami oleh ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan kita tidak salah memilih. Ya, kita selalu memilih jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat nanti di hari kiamat, selamat pula di dunia sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian yang bisa disampaikan.